Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Baki Hanma episode 9 saat Dorian berhasil mengalahkan Suedo dengan menjatuhkan diri mereka dari atas roller coaster. Katsumi mengira mereka berdua akan sekarat, tapi ternyata Dorian baik-baik saja sedangkan Suedo yang sekarat. Mr. Katsumi. Good evening. Katsumi mendatangi Dorian dan berkata bahwa dia tidak menyangka bahwa Dorian masih bisa hidup setelah jatuh dari ketinggian itu. Katsumi mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Dorian pergi hidup-hidup. Retsu dan Doppo Orochi juga tiba di sana dan melihat itu. Dorian bertanya pada Retsu apakah Retsu berpendapat bahwa dia adalah orang yang tidak berarti. Retsu mengingat masa lalunya ketika dia tidak diikutkan dalam sebuah ujian. Semua ahli tidak ada yang berhasil menyelesaikan ujian dengan sempurna, sehingga Master menjadi marah dan menunjukkan kekuatannya dalam membuat gelombang dengan pukulannya. Tapi tiba-tiba dari arah berlawanan Retsu muncul dan membuat gelombang sehingga kedua gelombang itu bertabrakan dan menghancurkan wadah. Tentu saja itu mengejutkan semua orang. Dan Retsu berkata dengan keras mempertanyakan kepada masternya, kenapa dia tidak membiarkannya mengikuti ujian. Semua murid meminta Retsu untuk berbicara dengan baik kepada master, tapi Retsu berkata bahwa dia berbeda dari murid lainnya yang gagal dengan begitu mudah. Retsu meminta masternya untuk menjawab pertanyaannya dan master meminta Retsu untuk mengikutinya. Master melihat pintu hancur dan penjaga tidak sadarkan diri. Itu pasti ulah Retsu yang menerobos masuk dengan tangan kosong. Master berkata bahwa itu luar biasa. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menuju sebuah ruangan yang bahkan Retsu tidak pernah sama sekali ke sana. Master berkata bahwa dia kesini terakhir kali adalah 4 tahun yang lalu saat mereka tiba di sebuah pintu. Master bertanya apakah Retsu ingin tahu kenapa dia tidak memberikan gelar Kaiyo kepada Retsu. Jawabannya ada di balik pintu itu. Master kemudian mencoba membuka pintu itu dengan kekuatannya sehingga pengunci pintu itu hancur. Retsu terkejut melihat apa yang ada di balik pintu itu adalah sebuah terowongan yang tembus ke dunia luar. Master berkata bahwa 40 tahun yang lalu seorang pria menggali terowongan ini tanpa menggunakan alat apapun. Dia menggali hanya dengan modal tangan dan kakinya, itu pun hanya dalam waktu 1 malam. Tentu saja mendengar itu Retsu sangat terkejut karena teknik batuan pecah bisa sekuat itu. Master berkata bahwa dia belum memberi gelar Kaiyo bukan karena sikap Retsu, tapi karena kemampuan Retsu masih belum cukup. Master berkata bahwa meskipun orang itu adalah orang barat, tapi dengan kekuatannya dia layak mendapatkan gelar Kaiyo. Retsu terkejut karena yang mendapat gelar Kaiyo adalah orang barat. Retsu bertanya di mana orang itu. Master berkata bahwa dia tidak ada karena kematiannya telah diramalkan. Akhirnya perkataan itu dimengerti oleh Retsu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang yang disebutkan oleh gurunya. Dia adalah Dorian Kaiyo. Retsu memberi hormat dan berkata bahwa itu suatu kehormatan bisa bertemu dengan Dorian. Melihat itu tentu saja Katsumi dan Doppo Orochi terkejut. Dorian berkata bahwa sudah lebih dari 40 tahun sejak dia meninggalkan kuil suci.
10 tahun kemudian dia mencari kelahiran orang yang akan menjadi salah satu prajurit terhebat di Cina. Orang yang mendapat gelar Kaiyo ketiga dan terakhir. Dorian tidak menyangka akan bertemu dengan Retsu Kaiyo di Jepang. Dorian bertanya apakah Retsu akan melawannya hari ini. Retsu berkata, meski Dorian telah melakukan kejahatan, tapi ilmu bela diri mereka adalah mutlak. Retsu berkata bahwa sesama ahli bela diri Cina tidak berhak saling bertarung. Retsu kemudian meminta pengertian kepada Katsumi dan mendengar itu Katsumi berkata bahwa Retsu memang tidak berasal dari dojonya sehingga sekarang dia bisa bersenang-senang sendiri melawan Dorian. Tapi tiba-tiba Doppo Orochi memaksa dirinya untuk melawan Dorian meski Katsumi menolak. Doppo telah bersikeras. Doppo tetap bersikeras. Doppo berkata bahwa dia harus membayar hutang yang telah diberikan oleh Dorian padanya. Doppo kemudian maju ke depan dan membuka baju untuk bersiap bertarung melawan Dorian. Melihat penampilan ayahnya, Katsumi terkejut dan teringat akan legenda bahwa Doppo pernah mengalahkan harimau Siberia dengan tangan kosong dan ternyata itu bukan mitos, tapi kenyataan. Doppo kemudian menyerang Dorian dengan beringas hingga perban di tangannya lepas dan ternyata tangannya telah pulih kembali. Dengan tinjunya Doppo menghajar wajah Dorian sehingga membuat darah bercucuran dari hidung Dorian. Melihat semangat Doppo Orochi, Dorian juga membuka pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya yang besar. Doppo tertawa dan memukul perut Dorian dengan pukulan bodhisattva hingga membuat Dorian meringis kesakitan dan sebuah botol keluar dari mulutnya. Botol itu berisi asam. Pertarungan mereka pun dilanjutkan lagi dan dalam beberapa detik mereka telah berbagi banyak jurus yang mengejutkan. Melihat itu Katsumi sangat terkejut betapa hebatnya pertarungan antara mereka. Mereka kemudian mulai saling menyerang lagi dan Doppo berhasil mengenai Dorian hingga membuat Dorian terdorong mundur. Tapi Doppo terkejut melihat Dorian yang sudah siap untuk menyerang lagi. Doppo berkata bahwa dia berhasil memukul Dorian, tapi dia terkejut. Dalam waktu sekejap saja Dorian sudah berada dalam posisi menyerang. Dorian berkata bahwa dia mengerti bahwa Doppo mendedikasikan hidupnya untuk karate. Dan karena alasan itu Doppo tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Karena Dorian telah mempelajari banyak hal berbeda dengan Doppo yang hanya belajar karate. Dorian kemudian menunjukkan gerakan yang lemah gemulai. Dan melihat itu Doppo mengambil dua buah batu. Satu batu dilempar ke arah Katsumi dan dengan tamparannya Katsumi membuang batu itu. Lalu satu batu dilempar ke arah Dorian, tapi tiba-tiba batu itu menghilang sebelum mengenai Dorian. Dorian berkata bahwa Doppo ingin membandingkan Katsumi dengannya. Dorian meminta Doppo untuk mengatakan apa hasil dari tesnya tentang siapa yang lebih baik. Dorian menunjukkan tangannya dan batu yang dilempar oleh Doppo telah hancur menjadi abu. Melihat itu Katsumi terkejut. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. 結果オロチドッポが仕掛けたテストの無理だ。所詮君らでは私も超えられん。